Sudah Tuhan, selamat siang semuanya, shalom saudara. Shalom. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita dan sama-sama kita akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan buat setiap kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Yuk saudara, sama-sama kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Engkau yang cinta Tuhan, Engkau yang terus rindu berkenan di hadapannya. Biarlah pagi ini beri hidupmu menyembah Dia. Mari bersama saya angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan. Nyatakan terima kasih Aba, ku bersyukur Tuhan kepadamu Aba. Terima kasih Tuhan. Sendaralah yang sedih, segala pujian, segala pengagungan bagimu Aba. Sendaralah yang sedih, Lama, Kindara diberkati Engkau Tuhan dengan pujian kami, diberkati Engkau Tuhan dengan nyanyian kami. Kau yang layak Tuhan, layak disembah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu buat kami, bahwasanya untuk selama-lamanya kemurahanmu buat kami. Biarlah kalau kami ada pagi ini, siang ini, kami hanya untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Ku berlari
Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari menuju ke langit, namun Engkau tetap di sana. Tetap di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa hadirat-Mu penuhi kami, bawaku dekat. Oh, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Amin, amin. Betapa dahsyatnya kuasa hadirat-Mu penuhi kami, bawaku dekat. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Ya Tuhan, dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat. Sambil mengangkat tangan kami berkata, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kami rindu kehadiran-Mu, ya Allah.
segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan kami menanti-nantikan-Mu. Kami kejar Engkau ya Aba. Sungguh hadirat-Mu ya Allah, bawa aku dekat. Engkau Tuhan Allah, Maha tahu betapa dahsyat hadirat-Mu ini penuh
Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan dengan mantap sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi tepuk tangannya yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami boleh melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Lambaikan tangannya, bagikan senyum kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sorakan haleluya. Oh, oh, oh. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
mengatasi langit bumi. Sembah sedunia dan puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. TPN sorakan haleluya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Doaku hanya mengatasi langit, sembah sedunia dan puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tepuk tangannya tinggi ke bawah. Allah kita dahsyat, katakan amin. Yesus kita hebat, katakan amin. Sampai lambaikan tangan, say haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, mana suaranya ya? Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Amin. haleluya. Come on semuanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Amin. Haleluya, 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 amin. Tepuk tangan sambil sorak-sorainya mana? Haleluya. Yang mau dari buat Tuhan lambaikan tangannya. We go, we go, we go. Bila topan keras melanda hidup, bila putus asa, bila putus asa dan letih, berkat Tuhan, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Engkau niscaya sambil menari sama-sama. Oh bila topan ya, bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Engkau niscaya sambil angkat tangan. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, mari hitunglah. Engkau kan kagum oleh kasih
satu-satu hiduplah. Kau niscaya kagum. Bila topan datang melanda, bila topan keras telah, bila putus asa dan letih, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya Kagum oleh kasih. berkat Tuhan mari hiduplah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya Kagum oleh kasih. berkat Tuhan tinggi-tinggi ya. Berkat Tuhan mari kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya Kagum oleh sorakan haleluya. Dengan dua jempol diangkat sama-sama ya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. kau niscaya sambil diangkat jempolnya tinggi-tinggi. Bilang kanan kiri berkat Tuhan ya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Amin. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya Kagum oleh berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hiduplah. asik-asik kencang. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan Mari hiduplah. kau niscaya. Sekali lagi ya, sekali lagi sama-sama. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari. Asik-asik. Asik-asik. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya kagum Oleh kasih. berkat Tuhan. Berkat Tuhan Mari hiduplah. kau niscaya kagum. Oleh kasih. Sekali lagi berkata berkat Tuhan. Berkat Tuhan Mari hiduplah. kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. GPN kita sepakat tepuk tangan sambil sorak-sorak. Belum semua menari, kita semua untuk Tuhan saudara. Jangan tanggung-tanggung, yuk jempolnya. Berkat Tuhan mari. Kau kan kagum oleh berkat Tuhan. Kau niscaya kagum. Jemaat Tuhan sendiri katakan berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Jempolnya mana jempolnya? Asik, asik.
duduk kembali saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Anugerah terindah turun ke dalam dunia, firman yang jadi manusia, anak domba tak bercela, berkorban bagi kita. Sungguh kasih-Mu termulia, salib yang sungguh berharga, darah-Mu yang tercurah, selamatkan aku. Kau telah menang, kalahkan maut, Kau bertahta atas hidupku selamanya. Jiwaku menyembah-Mu, Yesus, Kau penyelamat. Domba tak bercela, berkorban bagi kita. Sungguh kasih-Mu termulia, salib yang sungguh berharga, darah-Mu yang tercurah, selamatkan aku. Kau telah menang, kalahkan maut, Kau bertahta
haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tak kembali dengan sia-sia. Saya boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan ya Tuhan, berikanlah pada kami semua urapan khusus daripada-Mu, yaitu urapan khusus roh hikmat dan wahyu, agar kami dengan itu boleh terbukalah pikirannya, sehingga bisa memahami dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan. Mari silakan duduk. Nah Bapak Ibu, kita tahu bahwa hidup itu ada banyak persoalan. Ada persoalan yang kita bisa tahu kira-kira bagaimana menyelesaikannya. Tapi ada juga banyak persoalan yang mungkin kita belum pernah tahu sebelumnya. Sehingga untuk mencari jalan keluarnya kita harus minta petunjuk. Betul ya? Kita harus minta petunjuk kalau kita nggak tahu harus bagaimana dan sebagainya. Nah saya mau katakan kalau kita butuh petunjuk, butuh nasihat, yang terutama sekali waktu kita minta adalah petunjuk dari Tuhan. Karena dari Tuhan tidak akan pernah salah. Amin. Petunjuk Tuhan tidak pernah akan salah. Mari kita baca dulu apa kata Alkitab. Yesaya 8 ayat 19. Tidak usah minta petunjuk orang dulu, Tuhan dulu. Karena itu sebagai patokan kita. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal. Ini masih banyak loh orang zaman sekarang masih minta petunjuk arwah lah, roh peramal lah. Walaupun Kristen juga katanya. Kata siapa Pak? Data dan fakta berbicara. Jangan kita bantah. Saya tidak usah nyebut nama orangnya. Tapi saya tahu ini orang Kristen juga ini. Yang berbisik-bisik dan komat kamit. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut untuk minta petunjuk kepada Allahnya? Amin. Allah kita siapa namanya? Siapa namanya? Jadi mintalah petunjuk kepada Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Atau haruskah mereka minta petunjuk pada orang mati bagi orang-orang hidup? Jangan seperti itu. Apa ya? Jangan terjebak ya. Mungkin ya kita itu hanya lihat kebiasaan orang-orang. Tapi jangan ikuti kebiasaan orang-orang. Orang banyak bang, jangan. Tapi kita ikuti apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Jadi hanya minta petunjuk kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kita baca lagi ayatnya nih untuk ini poin ini. Keluaran 18 ayat 15. Ini zaman Musa. Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Jadi betul ini langkahnya, minta petunjuk Tuhan. Nah setelah petunjuk Tuhan datang atau kita rasa sudah datang, jangan begitu saja selesai. Jangan, uji dulu. Masa kita nguji Tuhan Pak? Bukan kita nguji Tuhan, kita menguji petunjuk. Itu yang kita rasa, kita pikir dari Tuhan. Karena seringkali orang, Tuhan bilang saya gini, Tuhan nyuruh saya gini, nyatanya jebol semua. Masa ini pendoa loh ini, maaf ya. Ini data dan fakta berbicara. Orangnya juga masih hidup sampai sekarang. Pendoa saya sudah lama sekali. Pindah ke satu gereja. Saya disuruh Tuhan ke sana. Tidak sampai berapa lama pindah gereja lain. Saya disuruh Tuhan lagi ke sana. Tidak sampai sebulan pindah lagi gereja lain. Saya disuruh Tuhan ke sana. Tuhanmu berapa kalau gitu? Makanya nyuruh ke sana kemari sih gitu loh. Jadi itu begitu gampang orang ngomong. Mungkin ada suatu dorongan di hatinya. Lalu kalau dibilang petunjuk Tuhan. Tuhan bicara pada saya. Padahal itu bukan Tuhan yang bicara. Hatinya sendiri bicara. Atau yang paling bahaya kalau roh yang lain yang bicara. Dan saya bilang tidak mungkin itu petunjuk Tuhan. Masa pindah-pindah gitu Tuhan. Masa Tuhan ngungsi terus gitu loh. Kan enggak benar juga itu. Makanya kita hati-hati. Harus kita uji segala sesuatu. Dan itu adalah perintah Tuhan untuk kita uji. Bukan kita yang mau uji sendiri. Bukan. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Firman Tuhan memberitakan pada kita. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu. Termasuk apa yang kita kira itu petunjuk Tuhan. Kalau sudah betul petunjuk Tuhan ya sudah diikuti aja gitu loh. Dan peganglah yang baik. Yang baik hanya dari Tuhan ya. Jadi uji dulu. Gimana ngujinya?
Yang pertama saya katakan dulu, ada dengan karunia membedakan roh. Bisa kita merasakan ini betul dari Tuhan apa enggak. Tapi sayangnya karunia ini tidak ada pada semua orang percaya. Tuhan bagikan karunia menurut yang dikehendakinya. Bukan semua orang percaya dapat karunia ini, enggak juga. Lalu gimana dong kalau gitu? Tuhan masih kasih alat kedua, yaitu melalui kesesuaian dengan firman Tuhan. Untuk itu kita perlu menguasai firman Tuhan dengan segala hikmat dan pengertiannya. Contoh kalau ada orang bilang, kan firman Tuhan ini ada mengatakan A. Kalau dia bilang B, ini petunjuk Tuhan B, berarti bukan dari Tuhan. Misalnya ada seorang nabi besar. Saudara-saudara jangan takut lagi, aman kita sekarang. Nah, Tuhan bicara pada saya, antikris sudah dimusnahkan sama Tuhan. Kira-kira dari Tuhan bukan? Saya katakan pasti bukan dari Tuhan. Tapi nabi besar yang ngomong, mau nabi besar, nabi buncit, apa terserah lah. Karena firman Tuhan mengatakan, antikris harus keluar. Sebagai saringan terakhir. Oh sampai antikris tidak ada sudah dimusnahkan Tuhan, itu bohong besar itu. Pasti bukan dari Tuhan, makanya perlu diuji. Nah setelah betul kita dapatkan dari Tuhan dengan firman Tuhan, sesuai, cocok, nah itu kita boleh bilang itu dari Tuhan. Berarti itu yang baik, pegang itu. Kalau nggak bisa diuji demikian, maka jangan dipegang, lepaskan saja. Nah setelah itu kita perlu punya alat untuk menguji, yaitu menguasai firman Tuhan. Supaya ada bisa mengujinya. Dan punya hikmat pengetahuan yang benar. Nah jangan salah ya. Karena sejak zaman dulu saya itu ini lagi data fakta lagi. Kuping saya sendiri ngomong. Saya yang malah diserang oleh orang-orang. Karena saya kan orangnya suka mikir. Bilang gini, jangan pakai otak lu. Pakai dengkul aja. Apa maksudnya? Jangan dipikir-pikir. Pakai doa saja. Tidak tahu bahwa Alkitab mengatakan hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengetahuan itu dasar dari siapa? Memang ada yang dari dunia. Tapi ada juga yang dari Tuhan. Jangan diabaikan. Otak ini siapa yang ciptakan? Tuhan kan? Lalu kenapa jangan dipakai? Apa hanya buat ganjel tengkorak supaya nggak kelotak-kelotok gitu bunyinya? Kan bukan itu dong. Kenapa jangan pakai otak, pakai dengkul aja? Waduh. Ini keliru, fanatik yang keliru ini. Ada katanya profet, bukan profet ini prokotok inilah. Kalau buat saya. Terlalu mendewa-dewakan begitu. Kita baca aja firman Tuhan ya. Ya, harus menguasai firman Tuhan dan menguasai hikmat pengertian dari Tuhan. Kita baca Ibrani 6 ayat 5. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Mengecap itu artinya merasakan. Ya, bukan cuma membaca, tapi mengerti mendalami dengan baik. Dan karunia dunia akan datang. Ini untuk firman Tuhan. Lalu kita baca lagi di 2 Timotius 3 ayat 15. Tadi kan menguasai firman dan hikmat dan pengetahuan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil sekarang sudah dewasa, baru sudah mengenal betul. Yang dapat memberi hikmat kepadamu. Jadi hikmatnya dari firman Tuhan, bukan dari sekolah saja gitu loh. Dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini hikmat yang benar. Ini hikmat yang harus kita cari, harus kita kejar, bukan kita hindari. Lalu untuk poin ini terakhir kita baca lagi di Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Jadi jangan anti hikmat, anti pengetahuan loh ya. Hati-hati kalau kita anti pengetahuan. Itu Pantekosta kuno yang begitu itu. Waduh. Yang kurang mengerti. Sehingga hidupmu layak didapat 9 dulu. Sebab itu sudah waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Doa syafaat. Kami minta kepada Tuhan supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Coba lihat kata firman Tuhan gimana. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi kalau kita mendapat hikmat dan pengertian yang benar, barulah kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan baik. Sebab kalau kita tidak mengetahui kehendak Tuhan dengan baik, mustahil bagi kita untuk bisa melakukan kehendak Tuhan dengan baik juga. Amin. Dan kalau kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan dengan baik, itu namanya jatuh ke dalam dosa. Karena dosa itu hamarsia, kehendak Tuhan tidak terlaksana. Kenapa? Karena kita tidak ngerti. Makanya ada ayat juga yang ini makanya kita hubungkan dengan seluruh firman Tuhan. Bukan cuma satu ayat ya, seluruh firman Tuhan harus kita baca. Hosea 4 ayat 6. Selama ini mungkin ini aneh kalau kita bicara soal bahasa ya. Makanya orang kalau
mendalami firman Tuhan perlu juga mendalami bahasa loh ya. Umatku binasa kan. Umatku itu umat siapa ini? Umat Tuhan atau umat siapa? Ada huruf besar kan akunya. Binasa karena tidak mengenal Allah. Masuk akal enggak omongan ini? Kalimat ini masuk akal enggak? Umatku kok enggak mengenal aku? Nah, kalau terjemahan aslinya bahasa Ibrani kita terjemahkan, umatku ku hancurkan sampai binasa. Karena kurang pengetahuan tentang Allah. Itu bahasa Ibrani-nya. Kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia. Jadi kalau kurang pengetahuan tentang Allah, akibatnya salah pengertiannya, bisa bermusuhan dengan Allah. Nah disambung lagi, karena engkau lah menolak pengenalan itu, di sini pengetahuan itu. Anda perlu otak, perlu dengkul saja. Yang perlu doa saja loh. Doa yang gak benar juga akan salah berdoa. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Kamu gak boleh jadi pelayanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Lebih jelas lagi pengajaran ya. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi Tuhan melupakan anak-anak kita. Kalau ini anak saya, anakmu anak ayam. Nah bisa gitu nanti. Jadi ayat ini ada ayat seperti yang mengancam sekali ya. Makin bertambah banyak mereka yang beginian, makin berdosa mereka kepadaku. Dan kemudian mereka kutukar dengan kehinaan. Bayangkan ancaman Tuhan seperti ini. Jadi kita perlu pengetahuan, perlu belajar firman Tuhan. Karena itu perlu untuk ikut. Nanti kalau seminar dilihat ya berapa yang ikut ya. 12 atau 1.200. Karena kita tidak mau ditukar dengan kehinaan. Kita mau mendapatkan pengetahuan dari Tuhan. Saya tidak makin berdosa kepada dia. Jadi inilah. Ya ini untuk mengujinya. Ya, kemudian setelah itu boleh kita tambahkan. Karena firman dari petunjuk dari Tuhan belum tentu sampai ke detail. Detail itu harus berusaha lagi. Tambahkan bisa saja minta petunjuk kepada orang. Tapi persyaratannya gini. Petunjuk kepada orang satu. Harus orang yang berkompetensi sekali di bidang itu. Bukan sembarang orang saja. Yang kedua. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi melengkapi firman Tuhan. Contohnya yang berkompetensi bilang itu ya. Kalau kita misalnya menghadapi persoalan. Dalam bidang bisnis. Menyangkut soal hukum. Tanya pada ahli hukum bisnis. Bukan ahli hukum saja. Begitu. Tidak. Oh cari SH. Loh SH kan juga. Suka hati kan juga SH juga. Bukan itu maksudnya. Tidak harus sarjana hukum. Sarjana hukum bisnis. Karena beda sekali antara hukum pidana dengan hukum bisnis. Jurusannya macam-macam, nggak sama. Anda kalau tanya pada ahli hukum pidana, ya paling-paling dia nyerempet-nyerempet gitu aja. Bukan ahlinya sekali gitu loh. Hukum bisnis itu beda itu. Ya, kalau kita mau dirikan sebuah bangunan yang indah, carilah ahli desain bangunan itu arsitek. Jangan cari ahli desain baju. Wah bukan. Desain rok itu bukan. Desainer juga deh Pak. Iya tapi desainnya kan beda. Desain bangunan. Arsitek tuh Pak Arifin tuh arsitek gitu loh. Bukan desainer bangunan. Iwan Gunawan kan bukan. Sama desainernya gitu. Tapi kan lain. Pak Arifin sama Iwan Gunawan gitu. Kalau kita mau bicara soal medis, soal sakit sebagainya, pengobatannya, cari ahli medis ya dokter atau ahli yang mengerti di bidangnya. Dokternya pun tidak sembarang dokter. Jangan sampai sakitnya itu, maaf ya, kanker, tanya pada dokter ahli tulang. Kan gak cocok. Sakitnya paru-paru, tanya pada dokter ahli kulit. Ya kan gak cocok itu. Oh dokter ahli dia, ahli spesialis. Iya tapi jurusannya jauh berbeda gitu loh. Insinyur juga banyak. Ada insinyur bangunan, ada insinyur perkapalan. Lalu kita mau bikin bangunan, mintanya pada insinyur perkapalan. Bikin kan perahu Nabi Nuh, tinggal di perahu. Kan gitu. Dan sama, insinyur elektro juga insinyur. Insinyur mesin juga insinyur. Jadi tidak sembarang insinyur saja. Harus kita pilih dengan benar. Kalau kita mau bicara soal keuangan, mau tanya, minta petunjuk keuangan, jangan cuma cari kasir. Udah kasir kerjanya sudah 30 tahun. Kasir perusahaan sepatu. Dia kalau kasir cuma
menerima dan mengeluarkan uang. Tapi kalau ahli keuangan itu finance namanya. Dia jauh di atasnya akuntan, di atasnya loh. Kalau yang direktur itu pasti direktur finance, bukan direktur akuntan. Gitu. Kalau manajer akuntansi ada. Tapi kalau direktur finance. Finance itu merancang masa depannya, keuangan sekarang dan masa lalunya. Kalau akuntansi yang sekarang aja gitu loh. Penting nggak akuntansi? Penting, tapi kalau finance jauh lebih luas gitu loh. Ya harus cari yang tepat gitu loh. Jangan keliru. Kalau keuangan juga enggak sama. Ada keuangan biasa Indonesia, ada keuangan internasional. Di mana kalau perusahaan itu banyak hubungannya dengan luar negeri, banyak hutangnya pada bank luar negeri. Cari ahli keuangan internasional, bukan ahli keuangan biasa di Indonesia gitu loh. Keahliannya beda, kompetensinya. Kalau keuangan dan hal kepailitan, nah ini cari ahli hukum yang mendalami tentang hukum kepailitan. Tidak semua ahli hukum mendalami. Iya tahu juga tapi tidak mendalami. Siapa misal contohnya? Hotman Paris Hutapea. Nah itu mendalami tentang kepailitan dia. Makanya sampai kaya raya gitu. Sekali begini tangannya 20 miliar gitu ya. Karena gitu kan katanya. Rukonya 500, satu ruko 50 miliar. Waduh. Asistennya cantik-cantik ada 51. Waduh. Gajinya berapa enggak tahu. Kalah bintang film katanya. Kenapa? Duitnya banyak gitu. Dia ahli dalam bidang kepailitan. Dan karena pernah pailit, bukan gitu aja, bukan karena pernah pailit. Oh pernah sakit dia, aduh, gak usah dokter, dia pasti ngerti. Dia itu pernah sakit seumur hidup kok sakit terus. Loh, biarpun seumur hidup sakit, kalau sakit satu macam doang, sakitnya apa? Sakitnya kencing manis terus seumur hidup, ya cuma ngerti paling-paling gimana dietnya kencing manis, paling begitu. Kencing manis itu berapa tipe gitu loh. Saya pelajari ilmu-ilmu itu banyak sekali gitu loh, karena beda-beda ya. Kalau kita bicara organisasi, masa depannya, gimana perkembangannya. Cari ahli manajemen strategi yang ahli. Bukan asal organisasi aja. Ahli manajemen strategik gitu ya. Nah ini kalau soal tafsir Alkitab. Cari ahli Alkitab dan ahli bahasa. Ahli hafal Alkitab. Tapi bahasanya enggak karuan. Pengertiannya beda. Kenapa seringkali ada salah tafsir itu? Karena pengertian bahasanya kurang diperhatikan. Jadi kita mencari petunjuk orang yang kompeten di bidang itu. Sehingga kita bisa petunjuk yang menguntungkan. Amin. Jadi kita jangan sembarangan gitu ya. Lalu yang terakhir. Nah, harus diingat. Jangan sekedar mengikuti pendapat orang banyak. Jangan. Ini satu ajaran. Pak ini benar Pak ya, diikuti Pak ya. Tapi banyak loh Pak gereja yang ngikuti Pak. Jadi kalau banyak gereja yang ngikuti harus kita ikuti. Belum tentu. Nanti yang paling banyak diikuti orang Pak ajaran siapa? Antikris, betul? Lalu apa harus kita ngikuti antikris? Kan enggak juga. Nah ini kalau kita baca di Alkitab. Yang orang banyak yang keliru. Ya, kita lihat Matius 27 ayat 20 sampai 26. Jadi sekali lagi Alkitab menulis ini bukan sekedar menulis cerita. Tapi menulis teladan buat kita. Pelajaran buat kita. Ya, Matius 27 ayat 20 sampai 26. Lalu, belum. Tapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua. Orang banyak itu bertekad untuk memintai supaya satu Barabas dibebaskan. Kedua Yesus dihukum mati. Pertanyaan saya. Apakah permintaan mereka ini? Kalau ditanyai orang nasihatnya gitu kan. Barabas minta bebas saja. Yesus minta hukum mati aja. Apakah petunjuk itu benar? Benar enggak petunjuk itu? Barabas yang bunuh ribuan orang mungkin. Berkosa ratusan orang mungkin. Bebaskan saja. Ngerampok berapa keluarga. Yesus tidak ada dosanya suruh hukum mati. Betul atau salah itu? Salah kan? Tapi orang banyak. Gitu. Nah, ini hati-hati kalau hanya orang banyak ya. Lalu wali negeri itu yang berkuasa di sana. Pilatus menjawab dan berkata kepada mereka. Kan Israel dijajah Romawi. Romawi naruh wali negeri yang berkuasa di sana. Pilatus. Jadi punya kuasa sebenarnya untuk menentukan dia. Siapa di antara kedua orang itu yang kamu hendaki ku bebas bagimu? Ngapain pakai tanya lagi itu loh.
Coba kalau misalnya tanya lagi, pengadilan tanya, apakah Peggy perlu dibebaskan apa enggak? Itu pasti betul apa enggak? Apakah Peggy Setiawan harus dibebaskan? Oh harus. Karena apa? Enggak tahu, pokoknya harus bebas saja. Loh, kan enggak bisa begitu, sidang dulu dong. Dibuka lagi perkaranya, bukan asal kalau Peggy itu bebas, kalau pergi ya pergilah. Kan enggak bisa begitu juga gitu loh. Kata mereka, siapa yang kau hendaki? Barabas. Ini kehendak orang banyak ini. Kata Pilatus pada mereka, jika begitu apakah yang harus kau perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, orang banyak itu. Iya, harus disalibkan. Maka katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Berarti Pilatus menemukan kejahatan enggak pada Tuhan Yesus? Kau tanya gini, nemukan enggak? Enggak nemukan sama sekali. Namun mereka, orang banyak makin keras berteriak, iya harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, karena orang banyak gak sepakat dengan dia, malah sudah mulai timbul kacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Wah enak aja ngomongnya, sakar PDW. Pilatus salah gak kira-kira? Salah besar lah. Dia punya kuasa, kok punya wewenang, kok tidak digunakan. Kok malah nurut sama orang banyak, rakyat jajahannya. Kedua, sejarah membuktikan, habis ini Pilatus dipecat oleh Kaisar. Sama keluarga akhir hidupnya jelek sekali. Baca kitab sejarah Romawi. Kenapa? Upah dosa ialah maut. Nah, Pilatus juga nemui. Jadi walaupun cuci tangan, aduh pakai rinso, pakai apa, percuma saja. Itu alasan doang itu. Jadi jangan hanya sekedar mengikuti orang banyak ya. Dan seluruh rakyat menjawab, biar darah yang tanggungan atas kami dan atas anak-anak kami. Baru ngomong gini, tidak lama. Berapa tahun kemudian, bangsa Romawi datang menghancurkan bait Allah. Menjajah Yerusalem, bahkan Jerman juga masuk, bunuh orang Yahudi, akhirnya diusir kemana-mana. Kenapa nasibnya begitu malangnya? Karena sudah ngomong gini ya. Jadi jangan ngikuti orang banyak saja. Tapi uji dulu, benar apa salah. Kita bukan dikendalikan orang banyak. Tapi dikendalikan oleh hukum yang berlaku. Atau kalau buat kita Kristen, firman Tuhan yang berlaku. Amin. Mau? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi jangan takut orang banyak ya. Nah contohnya lagi. Yang kena orang banyak tapi kemudian jadi celaka siapa? Tadi Rehabeam itu. Ngikutin nasihat orang dekat, orang banyak, orang muda yang banyak itu. Akhirnya hancur. Dari 12 suku, ketinggalan cuma satu suku tambah sebagian suku yang lain. Suku Yehuda dan sebagian suku Benyamin. Dari 12 suku loh, pecah kerajaannya, gak karu-karuan. Rehabeam tadi. Lalu kita lihat lagi yang berikutnya. Jangan hanya ngikuti orang yang kita anggap berkuasa. Di atas kita, terkenal, tersohor, digemari. Jangan cuma itu, tapi yang benar yang kita ikuti. Ada contoh lagi di Alkitab. Buat kita baca, untuk kita teladani. Ya kita akan baca di sini ya. 1 Raja-Raja 13. Mulai ayat berapa itu? Mundur sedikit ayat ini. Terus. Oh, nomor 6, ayat 6. 5. Ini aja di sini dulu. Mesbah itu pun pecahlah sehingga abu yang di atasnya curah. Sesuai dengan tanda ajaib yang diberitakan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Ini betul-betul perintah Tuhan ya. Abdi Allah itu seorang nabi muda. Lalu bicara raja dan berkata pada abdi Allah itu. Mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoa untukku supaya tanganku dapat kembali. Tangannya kaku kan. Dan abdi Allah itu mohonkan belas kasihan Tuhan. Maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Wah, mujizatnya besar. Karena dia mengikuti perintah Tuhan. Kemudian berbicara raja kepada abdi Allah itu. Marilah bersama dengan aku ke rumah. Segarkan badanmu. Sudah itu aku hendak berikan hadiah kepadamu. Tanda terima kasihnya dia. Tapi abdi Allah itu berkata pada raja. Ini nabi muda loh nih. Sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku. Aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air tempat ini. Bukan aku mandang rendah kamu. Bukan aku tidak menghormati. Bukan. Sebab beginilah yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Dengan firman-Nya. Jangan makan roti atau minum air. Dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan lain. Dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya. Untuk datang ke Betel. Ngikuti perintah Tuhan. Tapi ini perhatikan. Di Betel ada lagi. Diam seorang nabi tua.
Kalau buat orang Israel, nabi tua berarti kedudukannya lebih tinggi, lebih terhormat, lebih diagung-agungkan. Dan anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah itu, nabi muda itu pada hari itu di Betel. Mereka ceritakan juga pada ayah mereka perkataan yang dikatakan kepada raja. Kemudian ayah mereka si nabi tua bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Dan ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka melanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya. Dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya sedang duduk di bawah sebuah pohon besar. Maka nabi tua itu bertanya pada nabi muda, engkaukah abdi Allah yang datang dari Yehuda? Jawabnya, ya akulah dia. Maka kata nabi tua itu kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Perhatikan. Ya. Tapi jawab nabi muda itu, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Tuhan yang ngomong, jangan makan roti atau minum air di sana. Dan jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Sampai di sini betul nabi muda itu. Tapi nabi tua merasa kurang terhormat. Aku nabi yang lebih berkuasa. Aku nabi yang lebih dihormati. Aku nabi yang lebih digemari. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Bahkan aku nabi tua. Ya. Dan atas perintah Tuhan, kata Tuhan, Tuhan yang ngomong lagi, jatuh namanya Tuhan nih. Seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama dengan engkau ke rumahmu. Supaya ia makan roti dan minum air. Bertentangan kan dengan perintah Tuhan tadi? Tapi ia berbohong kepadanya. Jadi bukan Tuhan yang ngomong. Tidak tahu setan mana yang ngomong dia, menghasut dia. Tidak tahu kita. Kemudian orang itu kembali bersama dia. Nurut nabi muda. Karena merasa dia di bawah tingkatannya. Ini nabi lebih tinggi tingkatannya. Lebih terhormat, lebih terkenal. Lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Jadi melanggar firman Tuhan yang pertama dia. Tapi si nabi tua bilang ini Tuhan yang nyuruh katanya. Nah, hati-hati kalau ada orang bilang, Tuhan nyuruh saya ngomongin. Hati-hati saya bilang, uji dulu dengan baik. Jangan asal ngikuti saja. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan yang benar kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Itu nabi tua. Sana firman Tuhan yang benar yang datang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Yang melanggar firman Tuhan tadi. Gara-gara menghormati, tunduk pada nabi yang tua. Nabi yang besar. Beginilah firman Tuhan. Karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan. Jadi kalau nggak ngikuti Tuhan yang benar, ngikuti yang tidak Tuhan salah, itu dianggap Tuhan memberontak terhadap aku. Tapi saya kan menghormati atasan. Kamu berontak sama aku. Silakan kamu hormati atasan, tapi kamu berontak sama aku. Kalau berontak ini dosa kan? Upah dosa apa? Upah dosa ialah, nah kita lihat. Kalau gitu nabi muda ini kena maut apa enggak? Dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepada oleh Tuhan Allahmu. Tapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini. Walaupun ia telah beriman kepadamu. Jangan makan roti atau minum air. Maka mayatmu tidak akan masuk dalam kubur nenek moyangmu. Itu adat Israel. Jadi kalau sampai mayatnya tidak bisa masuk di kubur nenek moyang. Itu sesuatu yang hina buat dia. Kalau Tuhan bilang mayatmu berarti bakal mati enggak dia? Bakal mati enggak kira-kira? Upah dosa ialah mati dia, mampuslah kau katanya gitu ya. Setelah orang itu makan roti, minum air, dipelainan keledai baginya, mau lari dia. Orang itu pergi, tapi belum kemana-mana di tengah jalan. Ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan, keledai itu berdiri sampingnya, singa itu berdiri samping mayat itu. Jadi jangan ada orang yang menguburkan dia. Ini bagianku kata singa itu. Jadi kalau singa lapar lagi, ya dimakan lagi dagingnya sampai habis. Atau dimakan belatung habisnya ya. Orang itu pergi, tapi tengah jalan dia diserang seekor singa dan mati terkam. Mayat tercampak di jalan dan keledai itu berdiri sampingnya. Singa itu pun berdiri samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan. Ini bagi Israel kehinaan zaman dulu itu. Mayat tercampak di jalan ya. Dan singa berdiri sampingnya. Dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu kedengaran pada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Jadi nabi tua ini berdosa enggak sebetulnya? Dosa juga. Dan nabi muda yang berontak, yang disuruh dia berontak siapa? Ya nabi tua ini yang telah berontak. Oh dia kok yang dihukum nabi muda? Nanti dulu hukuman akan datang pada waktunya.
Tuhan nyerahkan dia pada singa yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan diucapkan kepadanya. Lalu bicaranya kepada anak-anaknya, pelannya keledai bagiku dan mereka melanainya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tampak di jalan. Dan keledai dan singa berdiri sampingnya. Singa tidak makan mayat itu, waktu itu orang belum lapar dan tidak mencabik keledai itu. Kalau singa lapar, kenapa keledai nggak dimakan? Kalau cuma nabi mudanya yang dimakan. Karena Tuhan yang mengutus dia. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Padahal bukan di kuburan orang tuanya, nenek moyangnya, tapi di kuburan si orang tua, nabi tua itu. Mayat itu dikuburkan dalam kuburnya sendiri. Maka diratapi dia, wahai saudaraku. Dianggap nasibnya akan seperti itu. Setelah ia menguburkannya, ia berkata pada anak-anaknya, kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu. Berdampingan, waduh, sama berdosanya. Dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Nah ini nasib dosa semua. Walaupun nabi muda itu yang mati duluan. Siapa yang mati duluan, yaitu urusannya Tuhan lah. Tapi dua-dua akan mengalami yang gak enak. Gitu. Nah ini makanya jangan gampang mengikuti. Hanya karena dia terhormat, dia digemari, dia itu panjang sanjung, dia pangkatnya tinggi. Dia lebih tua, nanti dulu kita hormati ya. Tapi kita uji dulu, betulkah itu perintah Tuhan. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak bisa ngikutinya. Kalau kita menentang firman Tuhan, kalau kita ngikutinya berarti kita menentang firman Tuhan. Menentang firman Tuhan berarti berontak terhadap Tuhan. Berontak terhadap Tuhan upahnya cuma satu, maut, mati, gak ada yang lain. Dan ini dosa yang disengaja loh ini. Firman Tuhan yang benar sudah datang. Hati-hati sekali. Jadi buat kita pesan kita apa? Jangan sembarang ngikuti orang. Uji dulu segala sesuatu. Dan itu yang memerintahkan Tuhan loh, bukan saya. Makanya Tuhan bilang uji dulu segala sesuatu. Kecuali yang dikatakan oleh orang terhormat, tidak ada. Tidak ada yang dikecualikan. Semua harus diuji. Mau? Pertanyaan bukan cuma mau. Berani? Wah, kalau mau tadi amin. Kalau berani, tidak ada yang berani. Belum berani Pak. Roh Kudus berikan keberanian. Berani? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri ya. Ini pelajaran buat kita semua. Hidup kita butuh petunjuk, butuh tuntunan. Tapi biarlah kita mengandalkan kepada tuntunan Tuhan saja. Ya, G. Walls. Oh Tuhan, pimpinlah ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Berikanlah petunjukmu dari hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami sangat menghargai petunjuk daripadamu. Dan juga mencari petunjuk yang lain tambahannya.
pelengkapnya, tapi petunjuk yang benar pada orang-orang yang berkompeten di bidangnya Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, Roh Kudus memimpin kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tetap berdiri, angkat dua tangan, kita akhiri ibadah ini. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, Tuhan berkati, sampai jumpa. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sebagai persembahan.